dauhnya ulama ya, dari dauhnya ulama. Siapa yang ngomong? Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi yang dikatakan alu, yang dikatakan keluarga Nabi Muhammad, yang dikatakan dzurriyyah Nabi Muhammad itu ada dua macam. Yang pertama dzurriyyah keluarga Nabi Muhammad dari jalur nasab, nyambung ya sedarah, ya dari Bani Hashim, Muthalib, yang iman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah dari jalur ilmu, dari jalur ketakwaannya, imannya kepada Nabi Muhammad, takwa kepada Allah dan iman kepada Allah, iman juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua jalan ini, yang pertama bisa dianggap dzurriyyah atau alu keluarga Nabi Muhammad itu dari sisi nasabnya. Yang kedua bisa dianggap sebagai dzurriyyah atau keluarga Nabi Muhammad itu dari jalur apa? Dari jalur keilmuannya, dari jalur ketakwaannya, dari jalur keimanannya kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok ada orang itu alim syariate, alim coro ilmu torikote, alim coro ilmu ihsan tasawufe hakikote, kok uang ikut takwa, kok uang ikut iman, dua iman ya, maka meskipun dia itu tidak mempunyai keturunan nasab dari Rasulullah ya, nggak sedarah gitu ya, nggak senasab dengan Rasulullah, maka orang itu juga bisa dikatakan orang yang dikatakan keluarga daripada dzurriyyah dan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur keilmuan, dari jalur ketakwaan, dari jalur keimanannya, gitu ya. Nah, di sini saya mencatat bahwasanya ada ya dalam kitabnya Tajul Arus yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan ada satu kisah ketika terjadi perang Khandaq ya, perang Khandaq. Ketika itu ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Orang-orang Muhajirin dan Ansor menjuluki Salman Al-Farisi ini sebagai orang yang sangat cemerlang, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat kuat, idenya itu sangat cemerlang sekali, apalagi dalam hal siasat, yang dalam hal siasat pertempuran. Nah, Salman Al-Farisi ini termasuk orang-orang yang cerdas, orang yang patuh kepada Nabi, taat gitu, taat kepada perintahnya Nabi. Kalau Nabi bilang seperti ini ya Salman Al-Farisi ngikut, taat gitu, nggak pernah belok Salman Al-Farisi. Beliau juga orang yang kuat, idenya cemerlang, orang yang cerdas. Akhirnya apa, sahabat Muhajirin dan Ansor ini memberikan gelar kepada Salman Al-Farisi ini, dianggapnya Salman ini sebagai keluarga dari mereka sendiri. Nah, kemudian ketika Rasulullah mendengar sahabat Ansor dan Muhajirin ini menganggap Salman Al-Farisi ini sebagai keluarganya, maka Rasulullah menguatkan perkataan sahabat Ansor dan Muhajirin dengan perkataannya, Salmanu minna ahlal baiti. Salman adalah bagian dari kita, Salman itu juga termasuk dari ahlul baitku. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Padahal Salman itu kalau dilihat, Salman ini bukan ya, tidak sedarah dengan Rasulullah. Salman ini bukan dari bangsa Quraisy ya, Salman ini bukan dari orang Mekah, Salman ini orang Persia ya, Salman ini sukunya bukan dari suku Quraisy, beliau dari orang Persia dan nggak punya keturunan dari Nabi Muhammad, nggak punya ikatan darah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi sendiri menjuluki Salman Al-Farisi sebagai keluarganya, sebagai ahlul baitnya. Sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab ketaatannya, kepatuhannya, ketakwaannya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah terhadap perintah Rasulullah, sebab ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu nurut, selalu patuh terhadap perintah Allah, selalu patuh terhadap perintah Nabi. Selain itu, beliau juga termasuk orang yang alim, orang yang cerdas dalam keilmuannya, orang yang cerdas dalam ilmu agamanya, orang yang cerdas dalam ilmu siasatnya. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan alasannya yang namanya orang patuh itu, yang namanya orang taat itu ya, fal mutaba'ah taj'alu at-tabi'a ka'annahu juz'un minal matbu'i wa in kana ajnabiyan ka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang namanya orang patuh itu menjadikan orang yang ikut itu seperti orang yang diikuti, menjadi bagian dari orang yang diikuti. Wa in kana ajnabiyan, meskipun dia itu orang lain, nggak punya ikatan darah. Jadi senantiasa mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang yang diikuti. Dalam hal ini Salman mengikuti Nabi Muhammad. Jadi Salman ini yang namanya dia mutaba'ah, yang namanya patuh ya, yang namanya dia itu taat. Yang namanya taat itu apa? Salman senantiasa mengikuti perbuatan perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, meskipun dia itu orang lain, tidak senasab atau tidak punya darah ya, tidak sedarah.
Liqaulihi Salman minna ahlal bait wa ma'lum anna Salman min ahli Faris walakin bil mutaba'ah wala anhu takliman fakama annal mutaba'ah tasbutu al ittisal kadzalika adamuha yasbutu al intisal gitu ya. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maklumnya dari hadis ini bahwasanya Salman Al-Farisi itu sudah maklum bukan dari bangsa Quraisy. Beliau dari orang Persia. Akan tetapi karena sababiyah dia itu patuh mutaba'ah kepada Rasulullah, ajaran yang dibawa Rasulullah, perintah Rasulullah, senang atas dasar sebab ya sababiyah dia itu alim dalam hal ilmu agamanya, dalam hal ilmu siasatnya, fakama annal mutaba'ah tasbutu al-ittisal kadzalika adamuha yasbutu al-intisal. Maka sababiyah mutaba'ah, sababiyah kealimannya itu bisa menjadikan sambungnya nasab ya, meskipun awalnya itu tidak punya keterkaitan ikatan darah. Sababiyah mutaba'ah itu, sababiyah ilmu itu bisa menjadikan sambungnya nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sababiyah mutaba'ah, sababiyah keilmuan. Jadi dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini yang ditulis oleh beliau di dalam kitab Tajul Arus, dalam hal ini saya saya menyimpulkan bahwasanya yang dikatakan alu dzurriyyat Nabi Muhammad itu tidak hanya melulu dari jalur nasab aja, akan tetapi dari jalur keilmuan, dari jalur kepatuhan mutaba'ahnya itu juga bisa diperhitungkan. Ketika ada orang yang alim ya, ketika ada orang alim, ketika ada orang takwa, patuh yang mutaba'ah kepada Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, patuh kepada perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, dia juga dikatakan alu dzurriyyat daripada Nabi Muhammad dari jalur itu. Gak hanya nasab aja gitu ya.